Halo, sobat-sobat pejuang keadilan dan kebenaran di Republik ini. Kami dari kota di tepian Danau Toba, Sumatera Utara, ingin menyapa kalian di seluruh Indonesia, mulai dari ada komentar ya tadi saya baca Makassar, Jambi, Medan, Siantar, Kota Hatutubu, Solo, Madiun, Kendari, Gorontalo, Parepare, Batam, Balikpapan, Palangkaraya, Bontang, Tarakan. Saya sebutin semua ini. Batu, Kota, Batu, Kediri, Mojokerto, Jayapura, Metro, Binjai, Pasuruan, Sungai Penuh, Jambi, Tegal, Sorong, Dumai, Palopo, Prabu Muli, Manado, Tebing Tinggi, Magelang, Ambon, Tual, Ternate, Tidore. Yang nggak disebut jangan marah. Oke. Oke, kita akan akan terus mengupas apa ini ya, penipuan dan rekayasa ya, bukan personal ini terhadap Muhammad Nuh Al-Azhar ini, tapi kekejaman dia ya untuk menipu masyarakat, hakim, pengacara, dan dengan merekayasa video ini adalah musuh kita bersama ya. Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini. Jadi kita perlu berjuang ini seluruh Indonesia karena isu ini sudah redup sekali nih, ditenggelam mungkin isu besar ya, Pilpres dan lainnya politik. Nah, di sini apa yang saya ingin ungkapkan adalah kebohongan dari Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya, di situ di video ini nanti yang akan kita putar adalah Muhammad Nuh di sini ketika dia mengatakan bahwa MP4 itu yang dari flash disk jaksa itu tidak bisa diputar di apanya dia, ya, software CIA, Interpol dan lainnya ya. Ngakunya, padahal sebelumnya video rekayasanya dia juga MP4 dan AVI ya. Seperti yang saya baca dari BAP-nya. Jadi dia di situ menipu ya. Masalah itu juga dia menipu. Nah, di sini Pak Oto menanyakan sesuatu ya kan tentang apa namanya validitas dari inilah videonya, ya kan. Nah, di sini jawabannya Muhammad itu apa? Bahwa dia telah melakukan meningkatkan kualitas dengan apa itu enhancement dan ini kata kuncinya ini super resolution, ya. Jadi super resolution ya, teman-teman ya. Sedikit saya gambarkan. Super resolution itu meningkatkan resolusi frame ya. Seharusnya dari apanya itu ya saya apa dari poin 46-nya dia kan. Nah, di sini itu kan seharusnya semua CCTV itu 1920 1080 pixel. Ini poin 27 dia ya. Poin 27. Artinya apa? Ketika dia benar-benar menggunakan algoritma super resolution yang katanya di softwarenya itu, maka dimensi frame-nya itu harus tinggi dong, lebih dari 1920. 1080 pixel ya untuk lebar dan tingginya ya. Ya, super resolution itu artinya meningkatkan kualitas dengan meningkatkan kerapatan PPI-nya ya, density PPI-nya sehingga dimensinya lebih tinggi ya. Dan hasil yang di video yang dihasilkan harusnya tajam, tidak ada lagi bayangan ya, guratan-guratan di tepi-tepi objek yang ada pada video. Itu dia. Apalagi super resolution. Nah, super resolution itu di samping menambah apa namanya, menambah dimensi frame, dia juga menambah tingkat kedalaman bit ya. Kalau di dalam di apanya di BAP-nya dikatakan 8 bit per pixel. Jadi eh, warna yang bisa direpresentasikan pada frame-frame tersebut harusnya 16,7 juta. Nah, dengan apa namanya super resolution ya yang biasanya digunakan menggunakan artificial intelligence sekarang ini itu juga meningkatkan kedalaman bit. Jadi bisa satu kanal itu bisa menjadi 16 bit. Jadi kalau 16 bit dikali 3, 48 bit, maka representasi warnanya itu adalah 2 pangkat 48 ya. Itu nggak tahu lagi tuh berapa miliar warna mungkin ya. Nah itu. Jadi harusnya lebih tajam kalau benar-benar dia gunakan algoritma super resolution. Oke, tetapi dia berbohong. Kita buktikan dia berbohong ya. Kalau saya membuktikan itu harus dengan fakta ya. Karena saya apa namanya peneliti, penulis juga dan dosen jadi harus berdasarkan fakta.
Oke, kita lihat dulu videonya ini ya. Oke. yang mana tersusun atas kotak yang mana tersusun atas kotak-kotak Nah, ini atau ketika dot-dot ditanyakan Pak pixel. Oto apa sih itu pixel gitu ya. Jadi dijelaskan bahwa pixel itu adalah dot-dot gitu ya, atau anggap aja lah unit terkecil dalam sebuah citra itu ya, yang direpresentasikan oleh nilai-nilai integer, oke, atau bilangan bulat ya. Oke, lanjut. Baik, peralatan sendiri, equipment-nya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau Kita kita ngomong menggunakan enhancement untuk algoritma mendapatkan super resolution. Inilah, menipunya itu luar biasa kepada hakim. Algoritma super resolution. Artinya apa? Dimensi framenya harus lebih besar. Kalau Anda menggunakan 1920 itu satu frame itu nggak cukup ya. Kalau dua kalinya aja ada 1920, 1080, maka satu frame itu kalau dipakai super resolution dua kali saja, ya, peningkatan dua kali ya, atau satu tingkat gitu ya, maka dia 1920 dikali dua menjadi 3840 piksel lebarnya. 1080 tinggi berarti kali dua berarti 2080, 2160 ya. Ah ya. Oke, 2160 berarti. 3840 2160. Berarti kalau kita menggunakan resolusi frame di laptop kita itu 1920 suamu itu nggak muat itu. Jadi cuma seperempatnya aja ditampilkan di laptop kita ya. Tetapi kalau laptop yang keren itu untuk forensik itu satu full itu yaitu 38 berapa 3840 2160 pixel ya. Jadi untuk 4K lah gitu ya, untuk apa namanya, untuk video CCTV 4K gitu. Nah, inilah dia mengaku ya, kita lihat lagi. apa saja? Kita menggunakan algoritma apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang Nah, terkini yaitu super yang resolution, dan terkini super resolution. Nah, bohongnya. Oke, lanjut. itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di FBI di Amerika, Amerika, AFP di Australia, Australia. ataupun kepolisian di Eropa itu Oke, menggunakan di sistem yang sama mana-mana dengan lah kita. negara itu, negara-negara Nah, maju tuh dibilang dia ya kan. Ya, nggak tahu-tahu kita lah itu katanya di Interpol segala macam. Ya kan, algoritma super resolution. Ya, ingat, super kita tangkap omongannya. Super resolution. Ngopi dulu. Nah, jadi gini, kalau dia kan di situ mengatakan tidak bisa dibuka dengan softwarenya. Jadi yang dia buka katanya, oh ini karena apa dari ini nggak perlu transcoding ya, bohong-bohong dia supaya jangan diketahuan ininya kan. Kebohongannya dia bilang hanya pakai Windows Media Player gitu kan, Windows Media Player. Oke deh, ini blessed in disguise ini. Nah ternyata ya, kan Windows Media Player ini ya tadi sebelum video sebelum ini sudah saya jelaskan. Windows Media Player itu initial state-nya atau lebar awal dan tinggi awalnya itu adalah dia baca ya softwarenya itu ya, coder decodernya dari Windows Media Player itu membaca metadatanya ya. Metadata itu apa? Dibaca oleh coder tersebut gitu. Bentar dulu. Ada technical difficulties. Oke, kita lanjutkan ya. Decoder dari Windows Media Player ini membaca metadata dari file video tersebut. Jadi ketika dia metadatanya 960576 ya ditampilkan keadaan awal ya, itu sesuai dengan apanya metadatanya. Jadi sekitar seperempat dari laptop yang kalau kita apa namanya yang gunakan 1920 1080 resolusi ya biasa seperti yang kita gunakan user biasa ya. Jadi kalau lebih kecil ya 10 atau 44p ya lebih kecil apanya gitu. Jadi ingin introduction-nya begitu ya. Nah, misalnya ini 1080p maka dia ditampilkan besar gitu. Nah, ini kita sesuaikan aja pakai ini ya, pakai sesuai dengan yang dia bilang Windows Media Player. Oke. Nah, ini dia. Nah, langsung besarkan ya, sesuai dengan
metadata dia. Oke, saya save dulu ini. Windows Media Player. Oke, save ya. Begitu juga dengan kalau 720, maka dia akan lebih kecil sesuai dengan metadata dia ya, keadaan awalnya. Nah, ini dia. Tajam kan 720p ya. Ini. Oke, kalau yang 960H. Nah, ini ya, tajam, masih tajam ya. Ini sekitar seperempatnya lah ya. Sekitar seperempatnya di sini. Seperempat dari eh, laptop gitu. Nah, seperti ini dia. 960H. Oke, kalau 40p, nah itu lebih kecil. Selanjutnya seperti itu sampai 240 lebih kecil lagi ya. Nah, itu dia kecil. Nah, kalian bisa coba itu ya. Artinya apa itu? Apa namanya? Coder decoder dari Windows Media Player itu membaca metadata dia untuk initial state ya, lebar dan tingginya gitu. Oke, dari situ bisa kita lihat indikasinya ya, bahwa berapakah resolusi ketika Muhammad ini menggunakan Windows Media Player ya kan. Apakah dia menggunakan ini resolusi super resolution ya kan? Harusnya berarti ketika dia menggunakan super resolution, ketika dia mengklik file video CCTV tersebut harusnya penuh di layar dia ya, harusnya 1920 ya, anggap aja satu kali dia pakai super resolution menjadi dua kalinya ya, menjadi berapa itu 3840 terus 2160 pixel. Nah itulah ya, harusnya kalau dia dia menggunakan ya anggap saja Dell di situ yang dia pakai ya untuk biasanya untuk forensik itu, harusnya ketika pertama kali dibuka ya itu full size ya, karena dari 1920 180 dua kalinya aja super resolution ya, satu tingkat di atasnya, maka kali empat secara spasial, harusnya full itu jendela dia, dan harus tajam gitu ya, harus tajam gitu ya. Jadi secara secara visual harus seperti itu, tetapi nanti kita lihat ya, tetapi kita lihat dulu BAP-nya dia ya kan. Nah ini saya tunjukkan nih, ini BAP-nya ini. Oh salah, tunggu. Nah ini dia ya, di PAP dia ya, kanal 17, oke original 1920 180. Tapi kanal-kanal penting lainnya ya, kalian bisa lihat di sini. Ini kanal satu dia ubah ya. Nah ini kanal satu dia ubah nih, dia turunkan justru resolusinya ya, bukan malah dinaikkan seperti klaim dia super resolution ya. Berikutnya juga dengan eh, kanal 3. Nah, kanal 2 ini juga nih ya, kanal 2 ini juga lebar 960 576. Inilah pembohongan dia ini, jago kali dia bohong ini. Nah, ini juga ini ya. Nah, ini juga kanal 3 ya. Ini saya kasih sebagian-sebagian aja ya. Video lainnya nanti kita cicil-cicilkan. Nah, inilah dia bukti di BAP-nya itu. Coba, ya kan? Berarti dia berbohong. Dia bukan meningkatkan dimensi frame dengan algoritma super resolution, tapi dia justru mendowngrade dia menjadi dari full high definition menjadi standard definition, malah kabur, kasar gitu. Ya kan? Itulah kebohongan dia itu di penipuan apa ya, di pengadilan. Inilah orang ya gitu. Ya. Oke, itu dari ini secara BAP. Oke, sekarang kita apa ya? Kita buktikan ya bahwa secara visual saja ya,
Itu bisa kita lihat ya. Kalau dia menggunakan super resolution, maka initial state-nya, keadaan awal ketika dia membuka Windows Media Player itu harus full dan harus tajam gitu ya. Kalian tonton di sini di YouTube Kompas ya. Ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news ya. Nah, ini bisa pada jam 5.27 ya, jam 5 jam 27 menit 57 detik ya. Di situ ada momen yang saya apa? Itu operatornya tuh membuka ya. Dan kita lihat initial state-nya, keadaan awalnya penuh nggak gitu. Benar nggak sih Memaknu Al-Azhar ini menggunakan super resolution 1920 harusnya full dan tajam ya. Kita buktikan. Kalau kita Nah, saya hentikan untuk ini ya, untuk copyright. Tuh, kelihatan kan? Hanya seperempatnya. Nih, seperempat dari jikalau kita laptopnya. Gitu loh. Ntar. menampilkan seperti Oke, ini, kita lanjutkan technical difficulties untuk YouTuber amatir. Oke, nah di situ terlihat hanya seperempatnya saja dan kabur. Gitu loh. Lanjut, jalan. Nah, di sini ya, kelihatan seperempat saja dia. Berarti kan dia tidak menggunakan algoritma super resolution. Selanjutnya di poin lain yang lebih jelas ya. Nah, ini menit 52 kita menggunakan 5 jam aplikasi 31 menit 21 detik. Coba lihat ini ketika membuka ya. Nah, hanya keadaan awalnya ya sebelum di full apa full window ya oleh operatornya itu hanya seperempatnya dari apanya, dari apa namanya, dari ukuran laptopnya ya. Dan itu kasar gitu loh. Bukan seperti yang dia klaim, itu kasar kamera 9 itu objek-objeknya itu coba. Ini kan kasar gitu. Nih, ya ini juga bentuk apanya tekstur wajah juga tidak tajam. Ini cuma 35 meter, apalagi di sini, ya. Nah, terus jalankan coba, ya. Ah, kan? Setelah di zoom, upscaling, itu jauh lebih kasar. Ini, tuh, coba. Kontur wajahnya hancur. Kontur wajah ya, nggak usah wajah apa hidung dapat atau mulut tangan aja hancur konturnya kok, ya. Ini apalagi di sini nih, di sini. Orang-orang di sini. Harusnya kan kalau di sini piring pun sama kamu dapat itu. Apalagi dia mengklaim pakai algoritma super resolution itu kan semakin omong kosong dia, makin penipuan dia. Ya, selanjutnya juga ada momen juga. Hmm, ya, di jam 5 jam 33 menit 36 detik coba. Ini beberapa kali momen ini, ya. Ah, tuh. Hanya seperempatnya jendela itu dan itu kasar. Kontur daun bahkan yang terdekat itu ya apa namanya meja itu kan sudah apa ya mengalami hilang informasi-informasi detailnya akibat downscaling dia. Coba dia lanjutkan lagi saya itu dia buka full size. Tambah tambah hancur karena algoritma dari apa ya algoritma upscaling. Inilah yang diklaim super apa namanya super resolution ya kan. Pakai AI. Kan pembohongan ini, penipuan berkali-kali di persidangan, sepanjang persidangan ya. Sebelumnya juga mengaku MP4 nggak bisa diputar di alatnya itu. Pembohongan. Yang kedua, perlu transcoding di alatnya itu, padahal MP4. Pembohongan. Ini juga super resolution. Pembohongan. Belum lagi BAP-nya dia, downscaling. Pembohongan. Aduh, ini raja berbohong. Wih, aduh ampun deh. Sampai sebegininya kah kualitas dari ahli digital?
Forensik ketawa dulu lah saya ya. Aduh, ya banget. Aku. Eh, terus kita buka lagi poin lainnya di jam 5 jam 36 menit 26 detik. Hmm, tuh kasarnya bisa kalian perhatikan di laptop apa kalian di apa namanya di YouTube kalian ya tuh. Terus setelah itu di zoom. Nah, kan tambah kasar lah, udah di zooming aslinya sudah hancur kayak gitu. Algoritma super resolution apa ini Emnu? Kau kiranya orang nggak paham tentang itu, ya? Penipu kali kau. Ini kita lihat pakai apa lebih detail, pakai Fortnite ya, gratisan ini. Nih, coba lihat, tuh kan kasar sekali nih, tuh kabung kasar ya. Coba kita lihat jalan itu setelah di full size, ya kasar kayak gini nih. Aduh, konturnya rusak semua ini. Boro-boro piring sendok. Ini sebesar ini aja 5 meter hancur dibuat Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini coba bayangin. Nggak tersisa lagi informasi itu, informasi bentuk ya, kontur, apalagi tekstur. Habis mereka buat. Ini super resolution dodong ini. Super resolution kaleng-kaleng. Terus selanjutnya saya bookmark lagi yang dia klaim lagi tadi itu. Poin lainnya tuh. Itu kan udah kasar itu. Ya, seperempat jendela, itulah bukti dari downscaling itu. Setelah itu dia full size tambah hancur. Tuh, sama. Yang terdekat saja tekstur dari ini pakaian mereka ya. Ini apa ini kursi segala macam ini hancur ini semua ini. Kontur-konturnya ini ya ampun, apalagi tekstur, apalagi ini nih. Piring-piring di sini nih. Nih, habis itu. Nggak usah wajah yang lebih detail ya informasinya. Ini bentuk piring, sendok, gelas hancur dia buat. Berikutnya juga nih ya untuk kejadian lainnya ya. Nah, ini juga kejadian lainnya ya di menit tadi itu. Ada 4 kejadian ini yang ketiga. Nah, itulah ya. Saya, ini kan lihatlah ini hancur kan. Resolution apa begini nih distribusi warna nggak ada tajam-tajamnya harusnya 16,7 juta warna itu tajam sekali. Apalagi kalau dia klaim yang namanya apa namanya eh, apa namanya itu super resolution apa nggak tambah bohong dia ya kan 1920 1080 aja harusnya tajam kan berikutnya lagi ini juga kejadian nih ini seperempatnya juga coba parah parah inilah seperempatnya kalau super resolution ya harus full itu walaupun kau menggunakan laptop berukuran yang terbaik ya 3840 2160 apa 2160 pixel itu harusnya full size itu kalau benar kau bilang itu Mama Nu kalau kau bilang pakai super resolution harus full dan tajam initial state-nya itu harus full dan harus tajam itu kalau super resolution ya jadi sampai di sini dulu lah ya pesan saya kepada ini ya pesan saya kepada Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimandrianto, ya, tetaplah kalian harus bertobat, ya, bertobat, mengaku, jangan ini berkepanjangan sebelum karma itu datang untuk kalian, ya, bertobatlah kalian, bertobat, mengaku salah, biar keluar juga Jessica dan di Republik ini tidak terjadi lagi seperti ini. Kalian bongkar siapa yang nyuruh kalian. Saya tidak bisa ngomong meskipun saya tahu. Saya bisa duga lah itu, ya kan? Coba kalian jujur, bertobat, ya kan? Kan manusia bertuhan,
ya kan? Bertobat kalian mengaku salah, jadi justice kolaborator, biar selesai ini masalah. Nggak ada lagi ruang bagi kalian untuk mengeles ini, membuat alasan. Sudah saya bongkar. Semakin kalian bersembunyi, semakin saya terus kuliti ini, saya ulang-ulang terus di YouTube ini. Saya kuliti setiap momen kalian di persidangan. Masih ada amunisi saya ini banyak sekali. Belum lagi poin persidangan yang lain untuk apa? Christopher Harimandrianto, belum lagi kau Muhammad Nur Al-Azhar, masih banyak ini poin dan ini akan terus saya kupas sampai kalian menyerah, mengajukan diri, justice kolaborator, buka semua siapa itu yang menyuruh kalian. Kasihan anak manusia. Aduh, anak manusia di sana meringkuk kedinginan di penjara atas perbuatan yang nggak dia lakukan, atas perbuatan rekayasa kalian. Kalian berdua ini, Christopher Hariman Rianto dan Muhammad Nur Al-Azhar, ini otaknya kalian berdua ini, otak rekayasanya ini, ya. Karena apa? Ya karena tanda tangan kalian di BAP itu, gitu loh. Bukan tanda tangan orang lain, ya. Pesan saya itulah supaya kalian dengarkan. Oke, nggak ada ini nothing personal nih, nggak ada benci-benci nih. Ini profesional nih. Kita berbasis ilmiah. Ya, saya juga nggak kenal kalian dua, nggak ada dendam-dendam pribadi di sini. Ya, oke, pemirsa dari pejuang kebenaran, pencari keadilan di seluruh Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita tidak boleh diam terus. Kalau kita diam, maka mereka tertawa. Mereka tertawa, berarti kita idiot dianggap mereka, kan gitu. Oke, salam perjuangan keadilan dari kami di kota Balige, di tepian Danau Toba menyapa kalian semua. Horas!